Nuhun ya aku asli wong Karangseng Suro kali pokok Mas. Ajaran para waliullah pada zaman Demak, pada zaman Majapahit, pada zaman Mataram Islam dan seterusnya hampir sama, semuanya pakai tarekat berjalan. Mulai lagi itu kalawatnya, kajiannya sangat sederhana, sangat mudah dipahami. Ada sholat dan sebagainya. Itu kan setelah kalawat selesai. Ada tikir, itu kan setelah sesudah kalawat selesai, dapat ijazah langsung dilaksanakan, kan begitu. Pada dasarnya mereka semua punya murid, punya santri, macam punya umat lah, itu. Kalawatnya juga tidak sama, pun kesaktiannya juga tidak sama. Ada yang tidak punya murid malah lebih sakti daripada mereka banyak. Yuk, nengok zaman waliullah yang zaman dulu, kalawatnya itu sudah melampaui batas rata-rata. Sampai orang Jawa pergi ke Mekah, lagi sholat bersama di sana pakai belangkon. Ini belangkonnya, belangkonnya oleh orang Mekah dicailin, dikerjain, dimiringkan. Belangkonnya dipakai dimiringkan dari belakang, kan aneh. Kan model apa itu ada belakang, karena belakang itu kan dipakai miring, otomatis hampir lepas. Jadi bumi di sana langsung otomatis ujuk-ujuk miring. Itu karomah ya seperti itu ya. Itu contoh karomah seperti itu, bukan untuk pamer-pamer dan sebagainya. Ya, pernah ada balik Yullah yang asli dari Jawa pergi ke Mekah, ya. Entah untuk tujuan apa di sana, yang jelas ya mengerjakan sholat di sana, sholat di Mekah untuk sembahyang. Orang kan ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya tidak baik, ada yang sifatnya kurang baik. Belangkon yang dipakai karena aneh, dikerjain, dimiringkan, ujuk-ujuk bumi di Mekah itu miring. Nah, itu contoh karomah seperti itu. Mudah ya? Ini karomah yang ada seperti itu. Untuk pamer-pamer melakukan apa dan sebagainya, itu dukun. Saya pernah itu membeli uang berapa 1 miliar dulu tahun 2009 atau 2010. 1 miliar cash, satu kamar itu persyaratkan uangnya pakai doa, pakai ritual ya. Ini tanpa minyak wangi, punya amalan-amalan tikir yang membantu ya bangsa itu, bangsa makhluk gaib kasar. Ada yang halus, ada yang lebih halus lagi, golongan-golongan semacam itu, perewangan. Nah itu perewangan. Saya kembalikan uangnya, ketinggalan 50.000, langsung live, ada yang menyaksikan. Itu benar-benar dukun. Ya terserah pendengar menggunakan karomah apa praktek langsung. Ada lagi beberapa kardus uang cash. Uang saya ada yang ngambil, dimasukkan dalam, sudah 50 ribuan itu, masukkan dalam saku bawa pulang. Berubah lagi ilmu karomah, bukan untuk kesehatan. Itu contohnya seperti itu.
dan lain sebagainya. Harus berhati-hati dalam menuntut ilmu yang asli atau yang vertikal, ya, bukan yang miring. Mudahnya kan vertikal. Banyak doyong sana doyong sini, miring sana miring sini. Kata-kata yang tepat untuk mewakili yang vertikal, ya, seperti yang lurus. Lurus bukan hanya bacot saja, termasuk itu kalau ingin menapaki untuk melakukan ilmu yang tasawuf seperti itu modelnya, kalau tafakur uslah dan sebagainya. Karena akan terjadi kalau sangat-sangat terdesak. Satu, dua, kalau terjadi sesuatu yang di luar kemampuan manusia dan bukan dengan niat untuk ditujukan, itu karomah yang asli seperti itu, pertolongan dari Allah. Pada dasarnya seperti itu. Mengeluarkan uang, merubah uang, apa ya? Tukang sulap juga pintar. Juga sampai doa-doaan. Tukang sulap pintar. Mudah. Omongan sendiri. Dengan tukang sulap. Asli. Pintar. Sebenarnya tukang sulap pintar. Jangan jadi uang, berhasil uang. Malah trik. Itu yang permainan, yang magic, yang pakai perelang dari golongan kasar gitu. Mirip dengan manusia tapi ada bedanya, just beda. Telinganya kakak itu beda lah, beda. Mata bibir beda. Mirip sama manusia itu beda. Mengerikan makhluknya sebetulnya. Ini bisa berubah-ubah bentuknya seperti manusia. Tapi jenis kelamin tetap nggak bisa berubah. Jin laki-laki tetap jin laki-laki. Tidak mungkin berubah jadi jin perempuan. Akan nyamar jadi perempuan, jadi hewan, nggak mungkin. Khusus tingkatan-tingkatan jin yang punya kemampuan spesial, kemampuan ngambil uang, ngambil barang, ngambil sesuatu, merubah sesuatu, ada lafaznya ada. Mudah itu sebetulnya. Itu sudah murni perewangan. Dan bisa dipelajari asal syarat rukunnya dilaksanakan dengan pasti kaya raya. Atau coba makan. Saya penjelasannya kan simpel. Setiap huruf aksara di saya tidak ada penjagaannya. Kan seperti itu. Saya aja tadi yang menjaga siapa, yang menjaga siapa, yang membantu kita siapa, yang dibantu siapa, itu berdasarkan makom. Kalau yang berbuat tidak baik ya jelas dari unsur-unsurnya. Orang-orang tidak tahu namanya. Manusia tidak bisa mengamalkan pasti mengira menebak prediksi bisa mengira yang pasti
kecuali yang makom itu pun nggak boleh dibocorin. Untuk ada amalan-amalan khusus. Apa? Amalan khusus atau bacaan khusus atau tikar-tikar khusus, uang mendadak, uang tatakan, langsung kaya dan seterusnya, semua ada efeknya. Itu hukumnya pasti. Efeknya positif ada, yang negatif ya banyak. Namun juga efek yang cenderungnya negatif, kan seperti itu. Gila, stres orang yang pasti. Cuma seumpama contoh burung dalam sangkar, kan burungnya burung yang bagus, burung apa ya kira-kira burung salak atau apa ya, kan bagus, dimasukin pido atau burung elang ya kelabrak. Nah itu gambarannya seperti itu. Kurungannya kan berguncang-guncang, kurungannya jasadnya. Itu hanya gambaran sedikit saja yang sangat-sangat jauh untuk menjelaskan hal-hal yang seperti yang secara keseluruhan itu sangat sulit. Sedikit saja stres orang pasti. dan seterusnya dan lain-lain. Atau burung salak dalamnya kasih ular. Nah itu contohnya. Malah mati burungnya, kan seperti itu, dikembangkan sendiri dan lain sebagainya. Contoh sedikit untuk menggambarkan hal-hal yang bersifat gaib, dan itu bisa dilogik atau bisa dinalar atau bisa dipikir secara sederhana. Dan bensin diisi dengan air satu ember sekalian bisa berubah jadi bensin airnya. Nah itu yang kerja siapa yang bantu? Perewangan. Jangan macam-macam, bisa dipelajari semua pada dasarnya. Contohnya seperti itu. Dan jenis bangsa kecil cenderung menyesatkan atau menjerumuskan. Itu kan sudah duniawi semua, mudah ya. Nah itu karena itu tujuannya sudah duniawi semua, sudah bukan lagi ke vertikal malah. Itu yang paling mudah. Misalnya sudah punya dan lain sebagainya dan seterusnya.
Pur. Pur. Shh. Anjing banyak melonglong. Lewat. Tujuannya sudah duniawi semua atau ya nafsu, kembali lagi nafsu. Tujuannya berusaha nafsu, malah motor nafsu. Kan begitu. Dikembangkan sendiri, diteruskan sendiri, penjelasannya dalilnya saya sendiri. Nggak usah heran. Dan ilmu perewangan otomatis pada suatu saat akan mengajak jiwa orang tersebut untuk mengikutinya. Nah, itu yang berbahaya. Terjerumus, jangan macam-macam. Temennya, kawannya, sahabatnya, ya kalau sudah waktunya, sudah batasnya, diajak pasti. Diajak kemana? Ya suka-suka yang ngajak. Dikembangkan sendiri. Resikonya seperti itu ya, malah ngeri. Bukan vertikal itu malah. Bukan vertikal. Kita hanya berdoa, ujuk-ujuk, ada yang ngaruh, nah itu beda. Ya. Kalau bukan macam-macam, nah, itu dibedakan, spesifikasinya beda. Ada yang baru, ini bukan dengan sengaja mengundang supaya dan tujuan apa, beda. Manusia, alkohol, memang beda. Kita tidak boleh pamer, pamer atau menghadirkan atau menghadirkan perewangan daripada jin. Kembangkan sendiri, dalilnya cari sendiri. Tujuan ibadah khusus itu ibadah yang murni untuk menuju kepada yang kita kembangkan sendiri. Ini sudah terlalu banyak pos itu ya. Nggak nyampe-nyampe pada makomnya yang asli. Mudeng, sekarang mudeng, baru mudeng. Saya hanya pakai logika sederhana ya, tidak pernah mondok. Tujuannya vertikal malah banyak pos-pos yang dipakai untuk standby atau berhenti. Itu contoh pos-pos yang seperti itu. Kita ada karung. Ada orang miskin berdoa, didoakan, ujuk-ujuk orang itu dapat makanan, kan beda, bukan pamer itu. Beda ya, dikembangkan ini bedanya hampir sama masalahnya, jadi sulit untuk dipisah-pisahkan, sulit, hampir sama. Bedanya bukan tipis, bertolak belakang itu memang, tapi hampir sama masalahnya, jadi sulit jelaskan. Yang paling tepat itu kembali lagi kalbah, tafakur usrah,
vertikal. Cari yang pasti ada, tapi ada. Ya tidak spesifik tapi akan tidak terdapat tersirat namanya dalam hadis atau dalil tersebut. Itu contoh penerangan yang difungsikan untuk kepentingan duniawi. Makanya biasanya orang seperti itu ujuk-ujuk mati. Nah itu jangan tersinggung ya. Kayak sebenarnya tidak boleh diceritakan sampai seperti ini. Tapi supaya mudeng gitu. Saya akan sampai di situ saja. Juga tujuan-tujuan yang lain. Kita dengan saya mempelajari ilmu untuk berteleportasi, pindah tempat yang jauh, dan tujuan tertentu, pembuktian, itu juga sekali-kali ya, dengan tujuan khusus, tujuan yang bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk tujuan yang bermanfaat untuk diri sendiri. Lah itu juga tolong dipecahkan perkembangan itu. Selanjutnya kisruh ya, efek dari hasil pekerjaan makhluk baik yang dijabarkan oleh manusia yang mempunyai hubungan dengan makhluk tersebut, tapi kajiannya mirip-mirip, hampir sama. Kita bisa jadi trans, T-R-A-N-C-E, trending, trend atau kalap malah T-R-A-N-C-E, trend. Kalau melakukan suatu kegiatan itu pasti trend. Seperti itu. Itu dalam kajian khusus Islam tasawuf yang asli, vertikal. Kejawen beda lagi. Itu pun ada dasarnya, fondasinya yang harus dilakoni atau dilakukan. Tanpa itu ya menyimpang. Atau tidak sesuai dengan tujuan semula. Tujuan semula apa? Mendekatkan diri kepada yang ya dan seterusnya. Bukan mendekatkan diri pada yang gaib, makhluk ya. Jadi mendekatkan diri kepada siapa dan seterusnya dikembangkan diri. Ini yang asli seperti ini sulit memang. Mau stres belajar seperti ini bingung. Lepas dari unsur dunia sebetulnya ya. Karena ada orang yang tergelincir belajar ilmu seperti ini untuk mati saja susah. Karena hobi berkhalwatnya itu yang tidak mau mati.
Kalmat, benar kalmat Nusantara. Dan itu otomatis ada syarat-syarat khusus yang tidak boleh dipublik. Kalau saya mengerti tahu semua syaratnya siapa, syaratnya tahu ngerti semua. Jadi hewan ya, tetap menjadi manusia, ada yang bisa menyerupai hewan, ada yang berubah mutlak seperti hewan atau binatang buas, ada yang berkentayangan dan seterusnya. Itu juga termasuk beberapa bagian dari ilmu gaib yang dipelajari atau yang dilakukan. Itu ada sanadnya ya. Nah, tujuannya kalau itu yang baik ya berarti bagus ya, tidak menyimpang. Tujuannya untuk yang tidak baik berarti sudah menyimpang. Makanya tidak boleh ujub, sombong, takabur, atau riya. Itu kan ada dasarnya, dalilnya maksudnya. Ini yang tidak diakui oleh yang apa itu namanya, yang dibantah oleh orang Kristen, kan yang Nabi Isa punya mukjizat, bisa ini dan seterusnya, sedangkan yang Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Itu mereka pendapatan bebas, tidak usah dibantah, tidak usah didebat, cukup kita lakukan. Kita melakukan kalbat, usaha tafakur sudah. Mau didebat, mau dipotong kompas, mau di ngeyel, tetap aja biasa, tetap vertikal. Karena ngerti mudeng yang aslinya apa yang sesungguhnya. Tidak hanya mengatakan dalil ini, kitab itu, kitab ini, kitab lain lagi, ya perang, cecok orang ribut rusuk. Perang medsos, perang cecok, ribet, kacau. Itu kan kajian itu kan bertahap. Kajian, kemudian praktekkan atau laksanakan, kemudian dibuktikan sendiri. Kan seperti itu seharusnya. Untuk dikaji di debat, ya sama saja sales. Produk ini bagus, ini lebih bagus, ini lebih bagus, sama saja sales. Produk barang, barang dagangan. Nah itu, jangan sampai mau dibilang penjual agama itu. Nah itu kan sudah dicap negatif. Karena bukan sampul kulit yang tidak bisa buktikan, hanya otak panas, fanatik berlebihan otak, kerja otak panas, stres. Yang asli tidak. Silakan dalil sampai Zabur, silakan dibuka kitab apapun, Zabur, Injil, Taurat, apapun dibuka. Sudah terbang pernah belum? Bahasa Ibrani, bahasa apa saja, silakan di depan. Sampai Zabur tetap tenang saja, kenapa? Ngerti yang asli. Ngerti yang asli,
mengerti yang sesungguhnya, bukan hanya kajian teori atau kajian referensi dari bacaan-bacaan. Penjelasan tambahan untuk ilmu tasawuf dari syariat yang ada kesamaannya pun jauh perbedaan, jauh banget perbedaan. Ya namanya juga kata makom, nah makom itu kita kan dasar konsep mau kedudukan dengan derajat makom itu yang mengasih bukan manusia, bukan makhluk. Mudah ya, Job. Dengan jabatan dan sebagai jenderal tiba-tiba dicopot oleh presiden karena apa? Yang mengasih makhluk. Mudah. Dan seterusnya dikembangkan sendiri. Kalau mengasih yang serba mahal, makhluk apapun tidak akan bisa mengganggu. Ya bisa mengganggu, tapi tetap aja ya, tidak boleh. Makomnya itu yang memberikan itu bukan makhluk, dikembangkan sendiri, cabalkan sendiri, dicari-carinya, teruskan sendiri. Makom bukan manusia yang bukan makom. Contoh makom yang dikenal oleh manusia, bela diri, oh itu sudah tak, oh sudah tingkat, itu kan manusia. Nah, kadang-kadang bela diri yang lain KO, lah itu contoh yang mudah seperti itu, yang mudah. Jabatan kan makom yang diberikan oleh manusia, oleh makhluk ya. Bukan pencipta, tapi yang diciptakan, bukan maha pencipta. Mudah. Ya, dikembangkan sendiri, tadinya saya sendiri. Jam 1:45 dan paling 11 Januari tahun 2021 langsung live dari kampung desa Suro Kabupaten Mas Sahabat Mudang Job Un. Indonesia asli aku orang Suro Kabupaten Mas Tengah kampung desa. Ormas petinggi ormas memimpin ormas, partai politik sama dengan semuanya itu orang-orang yang berduit, duitnya miliaran, ratusan miliar, malah triliunan. Beda dengan rakyat. Contoh saja saya lah, untuk beli rokok saja kadang-kadang ya, minta diberikan rokok, minta diberikan kopi, kan seperti itu ya. Petinggi partai politik, imam besar, terus apalagi itu pimpinan ormas, orang kaya lah. Makan apa saja bisa, mau apa saja bisa. Temannya banyak temannya, banyak relasinya, juga banyak pendukungnya. Istilahnya ormas atau partai politik dan sebagainya hampir sama gitu, gampang. Simpatisan, pendukung itu kan termasuk bagian darinya, walaupun tidak langsung.
paling tidak mendukung syarat ya diteruskan sendiri. Berkaitannya dengan masalah perduitan atau keuangan, fulus, mau model apa tanpa fulus ya tidak berjalan, tidak ada dana, kegiatan apapun yang mandek mangkrak, tidak ada duit, kegiatan apapun yang mandek mangkrak. Itu yang rasional, yang nyata. Dan seterusnya. Coba pengajian, kiainya tidak diberi amplop, ya makruh lah, kesum, kecewa, atau rudel dan sebagainya. Ya dulu, wanita yang cantik yang duit lah, yang duit, itu lebih cerdas dan realita fakta. Tanpa duit ya wanita ngamuk, beli pakaian, beli baju, beli lipstik, beli ini itu ini dan seterusnya kan pakai duit semuanya. Itu permainan orang-orang yang berduit. Sebetulnya banyak, hampir semuanya, cuman kan lagi jadi sorotan. Itu yang main perempuan, main apa, banyak lah, hampir semuanya. Hampir ya, tidak semuanya, tapi hampir semuanya. Duit ya dekatnya dengan, nah, ya lihat apa yang pengen beli, itu seperti itu. Mudang Suk, saya itu orangnya cerdas asli sejak lahir. Saya lahir sudah mukasyafah, Mudang Suk. Karena mako hampir semuanya pejabat siapa, hampir ya, tidak cuma kita hampir. Ya apa ya pengen beli, kan seperti itu. Beli apa? Ya apa yang makan, kepuasan dan seterusnya. Kalau saya bongkar ini ada semacam statement atau kalimat khusus. Kalau saya bongkar ini, teman dekat saya, sampai akan jungkel semua. Tapi terbatas oleh saya. Mudang Suk, wah itu ya bongkar. Nah, saya tak nyemet rokok dulu. Dia punya prinsip seperti ini. Semuanya bisa dibeli dengan uang, apa saja, semuanya. Itu statementnya seperti itu. Apa saja bisa didapatkan, bisa dibeli dengan uang, apa saja. Kan itu sudah mentok ya. Statement kalimat seperti itu sudah mentok menurut dia. Teman dekat saya, semua apa saja bisa dibeli dengan uang. Ya, kembangkan bongkar, malu-maluin itu, orang akan malu pasti. Ngomong langsung depan saya bantah. Saya itu bisa debat dengan model apapun ya, dalil apapun, kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, sini dikeluarin semua. Sekarang debat dengan saya tidak sampai 5 menit, tepar sampai. Kenapa? Saya pakai yang asli, orisinil ya, dan sudah melaksanakan
mau zikir, mau ritual, mau apa, kalau sudah rampung malah lagi hobi yang lain lagi, hobi lah, supaya mudah dipahami hobi ya. Karena kan hobi ini, karena orang Indonesia itu banyak yang cerdas masalahnya, jadi saya gunakan bahasa yang sangat-sangat mudah dipahami, sangat lugas, dan semuanya tahu, ngerti. Hobi lah, kalwat uslah tafakur, ini dijadikan hobi, ini jadi tidak simpang siur apapun agamanya, kembali yang aslinya. Semua nabi-nabi itu berkalwat, berusaha, bertafakur. Semua pembawa agama, semua berkalwat, berusaha, bertafakur. Ini antaranya tapa pendem, tapa ngampret atau ngalong, tapa kungkum, tapa ngidang, tapa pedigeni, tapa mutik, tapa melek, dan seterusnya. Berulang-ulang kali sudah saya sampaikan sebelumnya. Kalau usah tafakur, ini yang asli bro. Mana pengajian-pengajian yang take up out SD, bocil. Ini yang asli, kalwat, uslah, tafakur. Tanpa ini ya tidak ada agama, mudeng. Tanpa ini tidak ada agama. Mau dalil, mau apa, mau baca surat apa, sama saja. Mereka membaca, semua orang bisa baca. Yang hobi baca, tapi kembali lagi masalah hobi sebetulnya. Kalau zaman sekarang dikatakan lebih tepatnya hobi lah ya, supaya mudah dipahami. Kalwat, uslah, tafakur, tapa pendem, ngampret, kungkum, ngidang, patigeni, mutih, melek, dan lain sebagainya. Baik yang tradisional maupun yang agama, supaya tidak mudah terprovokasi. Karena apa? Asli. Contoh kajian kejawen, contoh kajian Islam, contoh kajian Kristen, kajian hidup Buddha. Tanpa ini hanya dalil, baca kitab, stres. Karena apa? Ya kerja otak, dibebani terus otaknya, dicocokkan sana, cocokkan sini, cocokkan sana, cocokkan sini, sana sini. Ya nggak ada yang cocok. Beda zaman, beda buku, tafsir saja beda-beda. Itu kemauan sendiri. Yang asli nih, kalwat, uslah, tafakur. Jalannya hanya ini yang paling tepat. Hobi lah ya, hobi. Kalau bilang hobi ya sudah. Apapun resikonya namanya hobi. Kalau memang tujuannya yang top choice, ya bisa tidak bisa, mampu tidak, maksudnya dipaksa harus bisa. Kalau memang tujuannya yang cari yang asli, jihad. Ya, jihad murni ya ini, bukan harus pedang, pakai bom meledak, lontar granat dan seterusnya, bukan. Itu kan perang. Ini jihad asli ya ini. Jihad sejihad-jihadnya yang paling tertinggi. Kalau uslah, tafakur, tapa pendem, dikubur hidup-hidup, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Tapa ngampret atau ngalong sambil mutih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapa kungkum sambil mutih, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Tapa ngidang masuk ke hutan, ini ya, seperti ngidang, tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Patigeni, tidak makan, tidak minum, atau ngelowong, tidak merokok, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Tapa mutih, makan nasi sama air bening, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Atau 11.000 hari, 12.000 hari, dan seterusnya. Tapa melek, 11-12, 11 hari 12 malam, 12 hari 13 malam, 13 hari 14 malam, dan seterusnya. Ini kalwatnya. Sudah bolak-balik ya, pakai yang ini top jos, bantah, potong kompas, pakai dalil, pakai kitab agama apapun. Ini dasarnya yang asli ini.
Dasar, tahu dasar? Barang, nanti barang asli, barang. Nah itu jadikan hobi kalau yang asli. Kalau hanya sekedar menghafal, membaca, ya perang. Bocah, nah bocah, TK, PAUD, SD, ya PAUD, TK, SD, bocil, ya, malah memalukan. Yesus Kristus, cakap Tuhan silahkan, cakap Nabi silahkan, cakap apa silahkan, karena hobi, ya. Tapi itu yang asli apa yang palsu, ya terserah sampean kabeh, aku sampean. Kok saya mudah saja. Kitab Injil palsu, kitab Injil asli, kitab Perjanjian Lama, Baru dan seterusnya. Kitab ini, ya silakan hobi sama seperti itu. Karena apa? Saya pakai yang asli, tak terbantahkan. Ketemu langsung dengan orangnya, itu masalahnya. Siang hari, lah itu masalah. Bagi yang non Muslim, yang Islam silakan. Kajian sifat 20 Allah sifat 20 surat tanpa kalwah tidak jadi. Jadi ijazahnya berangkat setelah kalwah apapun uslah diberi ijazah baru dipraktekkan. Mas seperti itu ada dasar. Jangan sama saja, lebih ngeri lagi malah ini. Kalau asli aman damai, makanya perlu bertoleransi atau tasamuh, toleransi atau tasamuh atau toleransi, itu yang penting. Jadi kembali masalah permainan orang besar, permainan orang yang miliuner apa triliuner, apa miliarder apa triliuner, permainan orang-orang yang banyak duit itu berbagai macam model. Seperti saya seorang rakyat ya hanya menonton sudah, mau komen males. Karena apa? Lah jelas tidak pas komen, banyak apa bertentangan kontra. Kalau saya suka yang asli. Kalau orang kaya resikonya banyak, apa dibeli, itu saja. Manusia dibeli, nah mudah dikembangkan sendiri. Orang kaya, orang peduli. Dan sistem, nah itu sistemnya format sistemnya itu ada jaringan dan banyak relasinya serta pendukung. Mudah saja sih, itu semuanya butuh biaya, dana, duit, dana. Itu cuma lagi orang yang berduit, orang yang duitnya banyak bisa beli apa saja, objektif ya. Itu sesuatu yang bersinggungan politik, kasihan agama ini asli. Balik ya itu saja asli. Kalau apa tanpa ini tidak ada semua nabi, semua nabi semuanya ya berkal usaha tafakur. Ada yang sampai sekarang masih tafakur pun juga aliran-aliran di Nusantara semuanya tafakur. Baik agama yang datang dari Timur Tengah maupun yang bukan dari Timur Tengah, dan aliran-aliran kepercayaan semuanya tafakur sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Ada seperti itu.
kembali ke diri kita masing-masing. Ini bebas tafakurnya. Nah, saya hanya kadang-kadang bercerita sesuai dengan pengalaman pribadi video. Dalam makom tingkatan terap atau sikap dalam sahabat ada sikap, ada mensyukuri, ada teknik dalam sahabat, ada teknik mensyukuri, tapa berat dan sikap sahabat yang asli ya. Nah, itu berat. Wah, ada dikaji mudah tapi tidak tahu berat. Orang mutih 10 tahun, nah itu kan berat. Jangan main. Baru nanti mendapat sanad dan siapa guru kali. Gurunya siapa? Ini tidak boleh dibocorin. Masalah seperti itu bicara. Sangat ramah kalau dibocorin. Tapi ini seminggu belum tentu ketemu sama sangat percaya. Nah, kalau itu sudah terjadi semua, kata-kata ini berat, hampir sama, hampir sama. Pangkret, kungkum, ngidang, pati geni, mutih, melek, hampir sama sebetulnya. Nah, yang lebih ngeri lagi ada tarekat di Timur Tengah. Orang Arab, orang Timur Tengah zaman dulu kan kuat-kuat banget fisiknya, lebih kuat daripada hewan. Itu masalahnya. Ada yang dipukulin, megel-megel, nggak mempan. Banyak. Murni asli, alami ya. Bukan karena latihan. Karena ada yang seperti itu. Makanya orang di Timur Tengah itu kuat-kuat banget. Fisiknya, mentalnya, juga kebrutalannya. Nah itu makanya muncul nabi-nabi, muncul wali-waliullah, ulama-ulama besar yang asli, yang hobi, kalwa, uslah, tafakur. Tanpa itu yang tidak bisa mereka persatuan umat, wihdatul umat, persatuan umat, ukhuwah Islamnya. Kalau seperti itu sebetulnya, yang biasa saja, mudah-mudah aja, gampang hasilnya. Tujuannya apa? Untuk wihdatul persatuan. Kalau Islam maka disebut ukhuwah Islamiyah, kan begitu. Contohnya apa? Kumpul-kumpul bareng-bareng sholat, kan berkumpul bersatu. Kumpul bareng-bareng haji, kan bersatu. Nah itu namanya wihdatul umat dan lain sebagainya. Itu kan untuk orang awam ya. Tapi kalau orang tanpa orang yang melakukan, kalau usaha tafakur, tidak mungkin terjadi seperti itu. Yang memimpin orang awam, yang dipimpin orang yang brutal, kontroversial, kontradiktif. Ada tarekat dalam tarekat. Nah, kalau saya ceritakan, ngerti sangat tajrib. Saya pernah mencobanya. Tarekat itu betul yang asli. Ini lebih ngeri daripada apa pendek. Sangat berisiko tinggi, tapi sangat tajrib. Lakukan 1 minggu sampai 3 minggu tajrib. Ya. Syaratnya sangat mudah meriah, sayang tidak boleh dibocorkan. Ijazahnya malah saya kembalikan kemarin. Yang berbahaya
kalau disalahgunakan, karena itu kaitannya dengan itu sebetulnya. Kalau saya kembalikan ijazahnya, masyarakat ini kalau dipraktekkan, sangat tajrib, sundul, makomnya sundul banget, sundul. Saya mencoba 1 kali, 2 kali, beberapa kali lah, nggak nyampe 10 kali. Karena apa? Ya bersiko. Saya orangnya kan seperti ini, kadang-kadang temperamental, kadang-kadang diam. Ya belaka suta ini ya. Nah kalau pas temperamental ilmu dipakai, ya hancur semua teman-teman. Seperti itu. Hancur. Masalah yang berkaitan politik sudah tadi saya singgung ya. Orang-orang besar, orang-orang yang berduit. Tandingannya ya orang-orang yang berduit. Kalau seperti itu, masa petinju Murtison melawan tukang macul, nggak mungkin. Ini pacul dah, saya malah tepar. Kamu saja. Contoh Pak. Orang besar ya, masalah politik sudah ada fakta Mas, sudah ada bidangnya Mas. Kita semuanya pasti ada komitmen apa? Komitmen. Koe bikin rumit teman. Komitmen. Koe rumit teman. Koe bikin rumit teman. Sampean bikin rumit banget. Komitmen. Komitmen. Kok bikin rumit. Kok rumit teman. Rumit. Kalau rumit bisa didatangi demit, malah bisa dapat duit. Nah itu kan benar-benar belakang rumit. Bisa proses sama dengan demit, ya bisa dengan kemit, bisa dapat duit. Mudang cok. Itu mana politik ya, orang gede ya, urusan mereka yang gede, yang punya pasukan. Orang masa punya pasukan pendukung masa pasti punya keluarga lah, itu masalahnya, punya teman, punya relasi. Nah, seperti itu, punya keluarga, punya teman, punya saudara, punya simpatisan. Jadi orang yang bijak sedikit. Kalau saya kan objektif seperti itu. Mereka yang berpolitik, misalkan SBY, mantan presiden, kan punya keluarga, punya keturunan, punya anak, punya saudara, punya teman, punya relasi, punya pendukung. Ini pasti. Amin Rais punya keluarga, 2 anak bojo, punya teman, punya relasi, punya pendukung, baik yang pendukung yang murni, mendukung maupun pendukung yang mau cari keuntungan. Wah, itu kan seperti itu. Dan lain seterusnya. Permainan orang berduit. Dan masalah wanita wadon dan maton hampir 90% juga orang berduit. Kalau 90% lah. Mentok banget itu 90%. Ya. Kalau berduit siapa? Otomatis ya wadon, wanita, perempuan, makanan enak, minuman enak, seger, dokiwat, kan seperti itu. Objek, karena apa? Dari itu di Purwokerto siapa tempat apa, jedak. Kenapa nggak dibubarin? Contoh yang dekat, contoh Jakarta yang metro, metropolitan. Yang datang bayar pakai duit, emangnya pakai sampah. Kunjungan daerah ya seperti ini. Ya makanan, ya minuman, ya bantuan, ya seterusnya. Sudah duit ya, itu pasti cenderung doyong miring ke situ.
Makanya ada orang kakek sama gadis belia, kan apa ya, duit lah, duit. Tanpa duit jangan sampai. Untuk power ya pasang ilmu hitam sama dukun, kesaktian, untuk kejadukan ya pasang lagi power lagi sama dukun. Untuk kiai kan seperti itu. Untuk teman ya backing, senjata kan seperti itu. Saya orang objektif biasanya. Mudah saja. Kenapa? Makom mudah makom. Permainan orang besar itu membingungkan orang kecil. Mujang bikin rumit, bikin sulit. Orang besar biasanya relasinya ya orang besar, bersahabat dengan orang besar, baik yang di dalam maupun di luar pemerintahan. Pasti ya, itu pasti. Dan itu ada yang terang-terangan, ada yang rahasia. Namun objektif, namanya juga manusia. Mudah. Keluarga, hubungan teman, hubungan seperguruan, hubungan lain-lain, dan seterusnya, hubungan hobi dan seterusnya, kan seperti itu. Rumit sebetulnya, kalau ditulis rumit, tambah banget, rumit banget. Itu yang politik, itu yang agama. Musim ormas, masanya banyak benar. Pada dasarnya kan seperti itu. Banyak cenderung banyak pengikut, cenderung mengatakan seperti itu. Cenderung yang lilihan, apalagi kalau ada izin dari pemerintah, kan seperti itu. Dan banyak yang banyak biasanya yang menang, karena yang dihadapi sama-sama standar. Yang kepada orang makom beda lagi, tepar pasti semuanya mudang sok. Ada yang sama, ada yang beda, kan seperti itu. Temu dengan orang makom ya beda. Bisa malah fatal gitu. Jadi yang penting dalam beragama itu satu, bertoleransi. Dia tidak usah membanding-bandingkan agama sana baik, agama sini baik, agama sana baik. Terus kalau ingin yang asli yaitu kalwat usaha apa yang asli. Daerahnya banyak, 61 lebih, 100 lebih. Saya punya ratusan tarekat. Bangka Suta ini ya, saya orang Bali Mas. Ya, saya punya ratusan tarekat. Bagaimana untuk menjadi waliullah? Ini saatnya aneh-aneh, ijazah langsung ya, bukan dari kiai, bukan dari orang umum, tapi orang pamungkas dan lain sebagainya. Pokoknya dari orang khusus saja. Hari ini jam 4:13 harinya Senin Pahing 11 Januari tahun 2021 ya. Saya cerita Bangka Suta langsung dari kampung, dari desa Karangcengis, Suro, Kalibakor, Banyumas, Jawa Tengah, Modang, Jog, Nuwun.